Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan diri dulu, Bu? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Febriana Dian Pertiwi, biasa dipanggil Dian atau Dipe. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang psikolog. Kebetulan saya bertugas di salah satu lembaga psikologi di Yogyakarta ya, yang bernama Detection. Ini adalah Biro Psikologi milik PT Alliance International Education, di mana saya diberikan tugas, dipercaya untuk menjadi koordinator psikolog baik di pusat maupun di Jawa Bali. Mungkin begitu. Kalau asli saya dari Semarang. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan ya, Bu. Ya, siap. Nomor 1, bagaimana proses mendapatkan pekerjaan saat ini? Proses mendapatkan pekerjaan saat ini luar biasa ya, karena saya bergabung dengan Detection itu awal 2014 sebagai seorang freelance. Saya membawai tugas untuk Kota Semarang dan sekitarnya, di mana pada waktu itu Detection memiliki klien eksklusif yaitu Nutron Yogyakarta. Nah, tugas saya adalah mendampingi siswa-siswa di Lembaga Bimbingan Belajar Nutron Yogyakarta untuk bimbingan karir, tes psikologi, kemudian konseling, konsultasi kelompok, dan lain sebagainya. Sampai di tahun 2019, melalui evaluasi performa, saya dipercaya untuk berpindah ke pusat, yaitu di Yogyakarta. Seperti itu. Oke, baik. Yang lanjut nomor 2, usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Oke, baik. Dalam hal ini cita-cita saya adalah sebagai psikolog ya. Sejak saya ada di semester 7 pada waktu itu S1, saya diberi banyak masukan oleh dosen. Kebetulan karena saya aktif untuk membantu dosen pada waktu S1 di kampus, kemudian banyak sekali dosen yang menyarankan untuk saya lanjut ke profesi. Pada waktu itu saya tidak paham ketika saya ambil profesi benefit apa yang saya dapatkan gitu. Kemudian saya dianjurkan untuk mendampingi, mengikuti aktivitas beberapa dosen supaya saya mendapatkan gambaran, dan waktu itu saya ngikut aja. Saya ikut, saya tahu beberapa hal yang menjadi aktivitas beliau-beliau, kemudian tantangannya seperti apa. Kebetulan saya tertarik, lalu saya lanjut ke magister dan mengambil magister profesi. Orang tua, keluarga sangat support sekali, dan kebetulan Mbak, saya itu adalah tipikal orang yang tidak begitu menyukai pekerjaan yang strict ya, artinya dalam hal waktu begitu. Lalu saya juga kurang menyukai pekerjaan yang betul-betul di dalam ruangan, kita hanya bertemu dengan meja kursi dan komputer gitu, sehingga mungkin profesi psikolog ini saya pikir tepat untuk saya. Kemudian lolos untuk magister itu juga perjuangannya luar biasa, karena dunia kerja membuat saya sedikit terlena, sehingga studi saya juga terlambat ya lulusnya, jadi agak molor waktunya begitu, tapi pada akhirnya selesai dengan support dari dosen, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang saya bayangkan pada waktu kuliah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di dunia kerja sebagai seorang psikolog. Yang saya lihat di lingkup kampus pada waktu itu hanya calon-calon psikolog teman-teman saya. Ternyata di luar sana banyak perguruan tinggi yang juga melahirkan psikolog-psikolog hebat, terutama di perguruan tinggi negeri. Ini di luar ekspektasi saya. Begitu mengenal mereka, berdinamika mereka, terutama di Detection ya, saya menyadari bahwa tidak cukup bekal saya di magister untuk berjuang menjadi seorang psikolog. Maka dari situ
saya belajar banyak hal dari mereka-mereka yang bisa saya tanya, yang bisa saya ikuti pekerjaannya, dan bahkan pada waktu saya berkiprah di dunia profesi, buat saya nampaknya tidak bisa dulu kalau harus berorientasi dengan uang gitu. Saya harus bisa mengembangkan diri saya supaya paling tidak ada hal yang menjadi ekspertis dan kekasan saya sendiri. Seperti itu. Nah, di detection saya diberi ruang yang sangat luas sekali untuk explore kemampuan saya, untuk upgrade kemampuan saya, dan di sana saya memiliki banyak sekali partner dari Jawa Barat sampai Bali, dari Universitas A sampai dengan Universitas Z yang juga bergabung di detection. Dari situ saya mencuri banyak ilmu. Saya mengamati mereka satu persatu dari gaya, dari cara mereka membawakan materi, dari cara mereka mempelajari materi, sejauh mana kita harus bisa handle klien, dan lain sebagainya. Dan terus berkembang di situ, jatuh bangun memang. Kadang saya merasa, kok saya cuma sebegini aja ya kemampuannya. Tapi lalu mereka mau sharing dengan saya itu, uji Tuhan sekali saya bisa memperkaya terus apa yang saya cita-citakan. Sehingga pada hari ini dan di 2019 itu merupakan capaian juga untuk saya. Saya bisa menjadi salah satu kandidat untuk menjadi koordinator psikolog yang saya yakin banyak teman-teman saya yang lebih baik dari saya, yang lebih banyak ilmunya dari saya, yang lebih pintar dari saya. Dan ya saya tidak tahu dari perusahaan ada penilaian khusus mungkin sehingga saya diberikan kepercayaan itu untuk berpindah ke pusat. Dan saat ini terus saya terus menggali dari potensi saya sendiri dan belajar dari teman-teman. Dan bahkan sekarang saya lebih banyak mengembangkan relasi ya, tidak hanya dalam lingkup profesi sebagai seorang psikolog, tapi juga lintas profesi. Kenapa? Karena ternyata di dunia kerja kita nggak bisa nih hanya betul-betul percaya diri dengan profesi kita sendiri gitu. Kita harus bisa juga menghargai profesi yang lain, kita harus bisa juga memanfaatkan profesi yang lain untuk menjadi partner kerja kita. Sehingga dengan demikian akan ada kolaborasi antar profesi, dan itu sangat menyenangkan sekali untuk saya. Seperti itu, Mbak Marta. Oke, baik Ibu. Lanjut yang ketiga, Bu. Hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan psikolog ini? Hal yang paling membuat saya semangat pada waktu dulu ya, itu adalah keluarga. Kenapa? Karena keluarga sangat support sekali. Begitu berkecimpung di dunia pendidikan, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, klien-klien juga ikut andil dalam support. Kenapa? Karena ternyata sebegitu besar mereka membutuhkan bantuan saya. Dan sebegitu besar manfaat saya untuk mereka meskipun hanya dalam treatment yang kecil. Itu jadi lebih banyak kepada lingkungan terdekat saya ya. Support mereka itu merupakan hal yang paling penting untuk saya bisa survive sampai dengan hari ini. Oke. Yang terakhir, Bu, perjuangan apa yang berkesan selama ini? Perjuangan yang berkesan karena membawai banyak psikolog. Saya hampir ada 60 sampai dengan 70 psikolog se-Jawa Bali yang dimiliki oleh detection ya, sebagai psikolog freelance. Tantangannya adalah saya harus bisa terus mengawal mereka, terus bisa menggali karakter sehingga saya bisa treatment mereka dengan baik dan tepat. Yang kedua adalah situasi saat ini yang unpredictable membuat saya menjadi semakin sadar bahwa kita tidak bisa memilih klien. Berbagai macam hal, berbagai macam kasus datang
datang silih berganti dan itu menuntut saya harus siap bahkan mungkin 24 jam. Mereka tidak peduli saya psikolog yang expert di bidang apa, tetapi mereka datang itu sudah dalam kondisi ingin dibantu. Maka luar biasa ketika saya harus mengembangkan empati saya, jiwa profesional saya yang sekaligus harus berjalan tetapi tidak boleh melanggar kode etik. Nah, ini juga merupakan tantangan ya. Kemudian kayak pandemi seperti ini Mbak Marta, semuanya serba nggak ngerti. Bahkan profesi sebagai psikolog, apakah iya sih masih akan relevan kalau kita lihat semua sudah diganti dengan digital. Tetapi saya percaya ketika kita memiliki keterampilan dan ekspertis dalam bidang kita sendiri, terutama dalam bidang psikologi, maka siapapun yang membutuhkan bantuan dan menyadari itu pasti mereka akan memilih untuk offline, dan itu saya percaya banget. Jadi macam-macam ya tantangannya, bisa datang dari diri sendiri dan bisa datang dari lingkungan, bahkan dari situasi yang tidak terprediksi sama sekali. Seperti itu. Oke, baik. Udah sampai sini aja Bu pertanyaannya. Oke. Makasih banyak ya Bu Dian. Sama-sama Mbak Marta, terima kasih juga untuk Pangudi di Luhur Yogyakarta yang sudah melibatkan saya dalam kegiatannya. Sampai jumpa, tetap semangat ya. Ya, makasih Bu Dian. Maaf ngerepotin. No. Oke.